Contoh pencatatan transaksi retur pembelian dan pengurangan harga. 17 Februari 2020, dibeli barang dagangan secara tunai sebesar 25 juta rupiah. Mari kita analisis. Dibeli secara tunai artinya mengurangi kas. Kas kita keluar untuk membayar, berkurang, akan dicatat di sisi kredit. Barang dagangan untuk dijual kembali dicatat di akun pembelian. Ini bertambah, maka akan kita catat di sisi debit. Mari kita masukkan ke dalam jurnal. Pembelian bertambah di sisi debit, kita catat di sisi debit senilai 25 juta rupiah. Kas berkurang, kita catat di sisi kredit senilai 25 juta rupiah. Sama, kita beri keterangan pembelian barang dagang secara tunai. Tanggal 25 Februari kita analisis. Dikembalikan barang dagangan yang dibeli tanggal 17 Februari sebesar Rp2.500.000. Pada tanggal 17 Februari terjadi pembelian secara tunai dan dikembalikan sebanyak 2,5 juta. Maka kalau kita analisis, karena pembelian secara tunai, ketika kita mengembalikan barang, kita akan menerima uang kita senilai yang dikembalikan. Maka uang kita itu akan kita catat di kas, bertambah dicatat di sisi debit. Barang yang dikembalikan tadi akan kita masukkan ke dalam akun retur pembelian dan pengurangan harga. Mari kita catatkan di tanggal 25 Februari. Kas, kita menerima kas dulu. Kas itu kita catat di debit senilai Rp2.500.000. Kreditnya adalah retur pembelian dan pengurangan harga. Saya singkat dan PH. Itu pengurangan harga di kredit senilai Rp2.500.000. Nah, kita beri keterangan pengembalian barang dagang. Nah, sampai di sini pengembalian barang dagang. Nah, sampai di sini apakah sudah memahami? Kita lanjutkan. 19 Februari 2020 dibeli barang dagangan seharga 2 juta rupiah dengan syarat 2/10 N/30, nomor faktur 1801. 2/10 N/30 ini petunjuk bahwa pembelian dilakukan secara kredit. Nah, kalau secara kredit maka pastikan utang akan bertambah, maka akan muncul akun utang dagang bertambah, dicatat di sisi kredit. Kemudian pembelian barang dagangan itu dicatat di akun pembelian, bertambah di sisi debit. Mari kita catat 2020 bulan Februari tanggal 19. Akun pembelian bertambah, pembelian bertambah di sisi debit, kita catat senilai 20 juta rupiah. Kemudian akun utang dagang, karena pembelian dilakukan secara kredit, maka utang dagang bertambah senilai 20 juta rupiah. Ini kita catat pembelian secara kredit, ya, beli kredit. Nah, pada tanggal 21 Februari kita lihat dikembalikan barang dagangan yang dibeli tanggal 19 Februari seharga 5 juta rupiah karena rusak. Di sini pada tanggal 19 Februari terjadi pembelian secara kredit, maka utang kita yang berkurang. Utang kita akan berkurang sebesar 5 juta. Kita beli 20 juta, kemudian utangnya berkurang 5 juta, maka utang dagang ini akan berkurang di sisi debit. Nah, sama seperti pembelian tunai, tidak mengurangi langsung pembelian, tetapi akan dicatat di akun retur pembelian dan pengurangan harga. Maka retur pembelian dan pengurangan harga ini akan bertambah, akun ini bertambah, dicatat di sisi kredit. Akun utang dagang di sini, utang kita akan berkurang sebesar 5 juta rupiah di sisi debit. Akun berkurang, dicatat di sisi debit sebesar atau senilai ini 5 juta rupiah. Sedangkan untuk mencatat retur, kita catat
di akun retur pembelian dan pengurangan harga. Saya singkat menjadi PH sebesar 5 juta rupiah. Ini namanya transaksinya adalah retur barang rusak, gitu aja. Nah, berikutnya tanggal 28. Pada tanggal 28 dibayar pelunasan utang untuk pembelian barang dagangan pada tanggal 19 Februari. Maka utang kita itu senilai 20 juta. Kemudian pada tanggal 21 Februari kita mengembalikan barang karena rusak, maka utang juga akan berkurang 5 juta. Dengan kata lain, utang di tanggal 19 itu tinggal 15 juta. Jadi dari 20 juta dikurangi tanggal 21 pengurangan harga senilai 5 juta, maka utang kita tersisa yaitu 15 juta rupiah. Nah, mari kita lihat tanggal 28 Februari dengan syarat 2/10 dibeli tanggal 19. Artinya dalam jangka waktu 10 hari ini kalau kita membayar akan dapat potongan 2%. Nah, kita lihat 19 sampai 28 itu masih dalam 10 hari masa potongan, maka pada tanggal 28 Februari kita akan mendapatkan potongan 2%. Nah, 2% dari 15 juta yaitu 300.000. Maka karena kita membayar pada masa 10 hari atau masa potongan, kita dapat potongan sebesar 300.000. Nah, maka di sini di tanggal 26 ini akan ada akun. Yang pertama, kas kita akan keluar karena digunakan untuk membayar. Kas keluar itu dicatat di sisi kredit. Kemudian utang kita akan berkurang. Utang berkurang dicatat di sisi debit. Kemudian ada akun potongan pembelian. Potongan pembelian kita yaitu akan bertambah di sisi kredit. Kita jurnal. Yang pertama adalah utang dagang. Utang dagang kita sebesar 15 juta berkurang. Utang berkurang dicatat di sisi debit. Kemudian berikutnya kita melunasinya menggunakan kas. Kas kita berkurang. Nah, sebesar 14.700.000. Mengapa 14.700.000? Karena kita mendapatkan potongan pembelian. Potongan pembelian sebesar 2% dari 15 juta yaitu 300. Maka kita hanya membayar 14.700.000. Kita catat pelunasan utang. Nah, demikian untuk contoh pencatatan akun retur pembelian dan potongan pembelian.